Anissa Aprilia. Apriani. Febriansa. Haris. Haris hadir. Fitria. Dispendia. Ada acara itu ya? Ya. Lanjut. Haris. Haris hadir. Happy Pak. Hadir. Lanjut. Ari. Hari ada sakit. Udah berapa hari? 2 hari. Salsa Aprilia. Hadir. Selvi Julia Novika. Safia Hekma. Zete Norasi. Hadir. Sri Widya. Hadir. Yusi Sadewi. Hadir. Zikra. Semoga yang lagi sedang kurang enak badan atau kurang sehat atau yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi sebelumnya kita membahas tentang Pancasila. Sehingga apa itu Pancasila? Dasar negara. Oke, baik. Di materi kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar. Ya, seperti yang setiap hari Senin kalian laksanakan apa hari Senin? Ya, sering orang-orang atau petugas upacara membacakan Undang-Undang Dasar. Kalian hafal ya Undang-Undang Dasar? Hafal ya? Hafal kan? Saya baru sedikit nggak apa-apa, nanti juga pasti hafal. Oke, lanjut. Di sini Bapak bertanggung pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, adanya bergotong royong. Ketiga, ada mandiri. Yang keempat, ada berpikir kritis dan kreatif. Capaian pembelajaran untuk kalian yaitu peserta didik kalian ya mampu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat, menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia. Peserta didik dapat menguraikan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama kalian membentuk kelompok. Setelah itu nanti Bapak akan membagikan LKPD secara acak. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ada evaluasi mengenai Undang-Undang Dasar. Setelah itu kita akan melaksanakan refleksi. Oke, apa yang kalian ketahui tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi? Apa itu konstitusi? Aturan. Nah, baik akan menyampaikan di hari ini ya materi atau pembelajaran yang akan kita tayangkan atau yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama kalian membentuk kelompok. Ya, yang kedua setelah itu nanti Bapak akan membagikan LKPD secara acak. Ya, secara acak sama kelompok juga secara acak. Setelah itu kalian mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Setelah itu yang terakhir ada evaluasi mengenai Undang-Undang Dasar. Setelah itu kita akan melaksanakan refleksi. Menayangkan sebuah video. Merdeka Jakarta, Dekret Presiden merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. 59, tepatnya 62 tahun silam, terjadi peristiwa Dekret Presiden di Istana Merdeka. Dekret ini dikeluarkan Presiden Soekarno akibat kegagalan dari Badan Konstituante menetapkan Undang-Undang Dasar baru, pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Selain itu, adanya desakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta rencana peristiwa politik untuk menyelamatkan negara. Maka Badan Konstituante yang dibentuk berdasarkan hasil pemilu tahun 19 demokrasi dalam mengelola pemerintahan negara, minimnya pengalaman dan terpolarisasi kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 serta Bapak akan membagi kelompok ya. Bapak akan membagikan 4 kelompok secara acak ya. Mau Bapak yang menentukan atau kalian yang menentukan kelompok? Bapak. 3, 4, 1, 2,
2, 4, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Akan jelaskan terlebih dahulu apa sih Undang-Undang Dasar? Sumber hukum tertinggi yang berlaku di negara Republik Indonesia. Konstitusi ya itu diserap dari bahasa Inggris. Setiap kelas itu biasanya memiliki aturan. Itu adalah contoh salah satu bentuk konstitusi atau aturan. Tujuan konstitusi yang pertama yaitu menghadirkan keadilan. Pasal 28 ayat 4 sampai yang pertama pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas. Ya, itu bentuk dari penerapan konstitusi demokrasi. Ya. Pohon beringin. Oke. Apa ini? Kelompok 2 apa? Hah? Bintang. Lanjut. Yang namanya keluar berarti ngambil satu amplop. Pohon beringin. Mana pohon beringin? Silakan mulai sekarang kalian cari informasi terkait pertanyaan-pertanyaan kalian menggunakan sumber dari internet. Silakan kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti kita akan acak lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Masing-masing kelompok memberikan timbal balik. Ya ditulis dulu. Ya, pertanyaannya ditulis dulu. Dicari informasinya. Dulu materinya, setelah itu dicari ingat ya? Boleh. Permainan berjodoh. Ayo ya. PF
Jika saya pergi ke pasar, Maka saya akan tidur. Jika saya sukses, Maka saya akan bernyanyi. Kita hitung sama-sama. 1, 2, yang terpilih adalah Pertanyaan yang kami dapatkan yaitu bagaimana peran negara terkait hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama akan disampaikan oleh Sasa Alfiria dan seterusnya. Yang ke-1, perlindungan hak-hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi manusia warga negaranya. Yang kedua, penegakan hukum. Negara harus memastikan penegakan hukum yang kuat dan adil. Yang ketiga, pencegahan pelanggaran negara harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran HAM sebelum terjadi. Tentang perlindungan terhadap pelanggaran negara harus memberikan perlindungan pada individu yang melaporkan pelanggaran HAM. Yang kelima, pemerintah dan anggota dinas negara harus mengembangkan mekanisme pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Yang keenam, kerjasama internasional. Negara juga memiliki tanggung jawab internasional dalam melindungi hak asasi manusia. kelompok apa yang menanggapi? Kelompok Alvin? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alfred Jasa dari kelompok Bintang. Pelanggaran hak dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa? Menurut saya presentasinya bagus, cuman kurang menguasai materinya, sehingga ada pertanyaan didiskusikannya lama gitu. Jadi kalian belum menguasai materinya. Untuk pertanyaan tadi, yaitu contoh hak hukum dalam kehidupan sehari-hari yaitu guru-guru memperlakukan murid-muridnya secara adil dan sama. Ya. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan Jadi usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI terdiri dari 2 sesi utama yang berlangsung pada tahun 1945. Sidang BPUPK dimulai dengan pembahasan tentang dasar negara Indonesia. Tiga tokoh utama yang berperan penting dalam dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini menjadi pijakan Menanggapi anggota kelompok founder ini. Sebenarnya presentasinya udah bagus, cuman ada salah satu kelompok, salah satu anggota yang suaranya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Banteng, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebelum AUD 1945 sebagai konstitusi negara. 7 September 1944 proses perumusan pembukaan UUD 1945. Panitia 9 merumuskan pembukaan eksekusi agar Jakarta. Setelah sidang kedua ini ditutup, maka tugas BPUPKI ini dianggap selesai dan kemudian Kenalkan, nama saya Sylvia dari kelompok Bintang. Izin mengetahui pembawaan bagus dan baik. Cuman kalau kecepatan Tahu undang-undang adalah bagian yang tertulis dari adalah kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. kelompok kalian udah bagus, tapi masih sesuaian.
gitu ya. Terus deskripsikan. Siapa yang mau bacain? Aku. Mau Alvin dulu? Ya. Boleh Alvin, sok silakan. Ada seseorang katanya senang, deskripsinya senang sekali, seru, kita bisa banyak belajar yang kita tahu jadi tahu. Katanya senang, ya. Deskripsinya seru tapi ada deg-degannya. Dan seru karena bisa tahu apa yang nggak tahu. Ya, jadi dari siapa? Sese. Senang. Deskripsinya pembelajarannya seru, asik dan menyenangkan. Ini dari Sese orang tua. Ya, katanya senang. Senang karena belajarnya berkelompok. Jawabannya senang. Deskripsinya senang karena bisa dapat ilmu kalau ada deg-degannya. Kenapa harus kita? Oh, oke, boleh. Senang. Deskripsinya saya sangat senang. Bapak rasa sudah cukup ya kalau kita bacain semuanya? Nggak mungkin ya? Ya. Iya. Senang karena Bapak menjelaskannya dengan enjoy, jadi kan sedang belajar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap minggu depan kalian membaca materi tentang PPKI. Ya, apa sih PPKI itu tadi? Persiapan kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Ya, apa bahasa Jepangnya tadi ada nggak? Itu PPK. Hampir sama sebetulnya ya bahasa Jepangnya antara PPUPKI dan Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah semangat. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak ada sebuah permainan. Kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Tepuk